Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobatku, berjumpa kembali kita di channel ini, dan pada video kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi routing statis menggunakan 3 buah router. Ya, sobatku, ya, sebelumnya saya sudah siapkan di sini program Cisco Packet Tracer, ya, seperti nampak pada layar. Ya, dan juga saya telah siapkan 3 buah router yang masing-masing terhubung dengan kabel serial. Ya. Juga ada 3 buah PC di sini, ya, yang terhubung, ya, untuk memudahkan kita nanti dalam memahami materi kita kali ini. Baik, langsung saja ya, kita akan praktekkan nanti bagaimana untuk mengkonfigurasi routing statis menggunakan 3 buah router. Namun sebelum saya lanjutkan, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komennya, serta bunyikan tanda notifikasi untuk kelanjutan video ini. Baik, di sini saya memiliki 3 buah router, yakni router 3, ya. Ini router 3, kemudian router 4, dan juga router 5. Ya. Nanti kita akan hubungkan menggunakan routing statis agar PC-PC yang berada di bawah sini yang terhubung ke router ini dapat saling terhubung. Jadi nanti PC 3 misalkan ini dapat terhubung ke PC 5. Ya, PC 5, dan juga nanti sebaliknya PC 5 dapat terhubung ke PC 3, demikian juga dengan PC 4, ya. PC 4 nanti juga akan dapat terhubung ke PC 3 ataupun PC 5, ya. Yang pertama ini saya akan isikan dulu IP address-nya, mulai dari sini ya. IP address akan saya isi, ya, di PC 3, ya. Yang harus kita perhatikan dalam kita mengisi IP address adalah untuk menghubungkan ke router adalah IP address diisi dan juga gateway-nya, ya. Jadi default gateway-nya harus kita isi. IP-nya untuk PC 3 adalah 192.168.1.10, ya. Kemudian subnet mask-nya kita pakai /2 24 ya, /24 atau 255.255.255.0, ya. Default gateway mudah, ya. Jadi ini kita terhubung dengan router 192.168.1.1, artinya bahwa PC ini nanti akan melewati router ini. Jadi kita harus memberikan gateway, itu adalah Ethernet router ini, jadi FA0/0 yang memiliki IP 192.168.1.1, ya. Untuk DNS-nya boleh dikosongkan dulu, ya. Kemudian sama untuk PC 4, ya. Di PC 4 kita setting IP address-nya. Kita cek IP address-nya di sini 10.10, ya. 192.168.10.10, ya. Subnet mask sama otomatis. Kemudian gateway, ya. Untuk gateway kita lihat saja IP di routernya. Jadi ini terhubung ke router mana? Ini router 4 yang memiliki kabel melalui port Ethernet FA0/0 yang memiliki IP 192.168.10.1, ya. Langsung bisa kita close saja untuk menyimpannya. Kemudian yang terakhir adalah di PC 5, ya. Di PC 5 kita isikan juga IP address-nya, ya. Kita isikan 192.168.100.10, ya. Ya, di sini 192.168.100.10 yang memiliki gateway 192.168.100.1, karena PC ini terhubung ke gateway ataupun ke router yang memiliki Ethernet FA0/0, ya. Jadi kita isikan saja 192.168.100.10, ya.
selesai kita setting untuk PC-nya, sekarang kita juga akan setting IP pada router ya, konfigurasi IP dulu ya. Nanti setelah ini kita akan masuk ke bahasan bagaimana untuk melakukan routing ya. Tentu saja routing harus dilakukan setelah kita melakukan setting IP address. Jadi device itu harus memiliki IP address atau alamat-alamat agar bisa terhubung satu sama lain. Ya, kita mulai dari router 3. Router 3 ini di fast Ethernet atau di konfigurasi ya, kita lihat ada fast Ethernet 0/0 di sini ya, seperti pada soal di sini ya. Kita isikan saja IP-nya. Sebelum kita isikan, kita nyalakan dulu. Untuk router ini ada fitur port status, jadi kita on dulu sini, kita klik, kemudian kita isikan IP address-nya. IP address untuk fast Ethernet-nya tadi adalah IP gateway-nya tadi ya, 192.168.1.1, subnet mask-nya sama. Nah, di router ini memiliki dua port, yaitu yang terhubung. Jadi ada fast Ethernet 0/0 dan juga serial SE2/0 atau serial 20. Jadi kita klik ini tulisannya SE2/0. Jadi kita klik sini, kita aktifkan juga, kita on ya. Kemudian kita isikan ini IP-nya 10.10.10.1, ini kelas A ya. 10.10.10.1. Kemudian subnetnya itu juga oke. Ya. Untuk router 3 ini selesai kita konfigurasi IP ya. Untuk fast Ethernet 0/0 tadi kita port statusnya kita sudah nyalakan. Jadi untuk dia terhubung dengan PC nanti ini statusnya sudah hijau, ini sudah nyala. Untuk yang serial ini belum nyala karena untuk dia terhubung dengan router 4 yang belum kita nyalakan port statusnya, walaupun sudah kita isikan tadi IP address-nya. Router 3 selesai dalam kita mengkonfigurasi IP address ya. Kemudian kita langsung menuju ke router 4 ya. Kita konfigurasi router 4 ya. Router 4 memiliki fast Ethernet 0 dengan IP address ya. Di sini 192.168.10.1 ya. Kita nyalakan dulu port statusnya, kemudian kita isikan 192.168.10.1 ya. Mudah sekali ini ya, mungkin bisa saya percepat nanti untuk tutorial ini ya. Kemudian di SE ataupun serial serialnya 320 dulu ya, 20. Ternyata untuk router 4 ini memiliki dua serial, yaitu SE20 dan 30. Jangan sampai nanti kita keliru dalam mengisikan, karena ketika kita keliru serialnya yang kita pilih dan IP-nya nanti akan mempengaruhi konfigurasi kita, bisa jadi nanti tidak bisa terkoneksi dengan baik. Ya, kita nyalakan dulu SE2/0-nya, kita isikan IP-nya 10.10.10.2 ya. Ini kelas A, jadi subnetnya 255.0.0.0 ya. Kemudian kita setting di serial 30-nya ya, serial 30-nya kita nyalakan dulu ya. Kita lihat ini nyala ya, tadi yang SE20 kita sudah hubungkan, kita sudah isi IP-nya juga, ini sekarang nyala. Kemudian kita isikan di SE30 20.20.20.2 ya. Subnetnya itu 255.0.0 ya. Fast Ethernet 00 sudah diisi, serial juga sudah diisi, dua-duanya. Konfigurasi untuk router 4 selesai ya, konfigurasi IP address maksud saya ya. Selanjutnya yang terakhir adalah konfigurasi untuk router kelima ya, router kelima atau router 5. Di sini saya setting juga ya. Jadi kita kebiasakan kalau misalkan kita pas melakukan setting ini, kita lihat yang lain ditutup aja gini seperti ini ya. Jadi kita perhatikan jendela ini berada di sebelah sini, yang mana
yang akan kita konfigurasi ada di sini. Jadi akan lebih jelas untuk kita mengkonfigurasi. Ya, fast Ethernet dulu kita setting, ya, kita nyalakan. Ya, ini sudah nyala ya, walaupun belum diisi IP address-nya 192.168.100.1 ya. Kemudian subnetnya sama ya, 255 ya. Sekarang kita isikan untuk yang serialnya, kabel serialnya kita nyalakan dan kita isikan 20.20.20.1 ya. Subnet masnya mengikuti. Oke, kita lihat pastikan semuanya kabel ini ataupun ini sudah nyala semuanya ya. Baik, biasanya kalau kita menggunakan jaringan lokal ya, biasanya kita ping dari PC 3 menuju ke PC 5 misalkan, bila ini sudah nyala biasanya terkoneksi. Jadi misalkan kita ping seperti ini, kita ping ke IP ya, IP 192 ping ya, sorry, ping 192.168.100.10 ya. Kita klik enter gini, biasanya ini akan reply, tetapi di sini tulisan reply from 192.168.1.1 destination host unreachable, artinya yang dituju ini tidak ada, artinya dia tidak bisa mencari host ini yang kita tuju, tidak ada. Jadi kalau misalkan kita memanggil dari sini ke sini, ini sebetulnya PC ini dia akan menghubungi gateway ya, gateway pada router ini, dan di router ini nanti yang akan mengarahkan dia akan menuju ke host mana, atau mau ke sini atau ke sana, atau ke PC 4 atau ke PC 5 ya. Nanti yang akan menentukan adalah host router ini. Jadi pada saat kita mengkonfigurasi routernya itu salah, maka tujuan yang akan dituju ini juga akan salah. Jadi nanti kita akan bahas bagaimana cara untuk mengkonfigurasi routing statisnya ya. Kita lanjutkan langsung ya. Oke, ready untuk pengaturan IP address dan juga untuk menentukan gateway, mana gateway-nya itu tidak terlalu sulit ya. Jadi langsung saja kita praktekkan bagaimana untuk mengkonfigurasi routing secara statis ya. Perlu diketahui bahwa pengaturan routing ini ada dua macam, yaitu secara statis atau manual dan juga secara otomatis, atau di sini sering diistilahkan dengan istilah statis dan RIP ya, routing internet protocol ya. Jadi yang akan kita bahas adalah routing menggunakan routing statis, bukan RIP ya. Nanti untuk RIP ini sebetulnya akan saya bahas pada video selanjutnya. Jadi kita langsung saja pada pokok bahasan. Jadi bagaimana sebetulnya mengkonfigurasi routing secara statis itu ya. Di sini kita memiliki 3 buah router ya. Yang pertama adalah router 3, router 4, dan juga router 5. Prinsip dasar untuk kita mengkonfigurasi routing ataupun router itu adalah kita tentukan dulu router mana yang akan kita setting. Misalkan ya, kita melakukan mau mengkonfigurasi router di router 3 ini, maka yang harus kita lakukan itu kita justru akan menutupi dulu, ataupun caranya kalau saya seperti ini. Jadi saya klik seperti ini, kemudian jendela routing ini justru saya tutupkan ke sini, ke router 3-nya di sini ya. Apa fungsi dari saya menutup router ini? Agar saya ingat bahwa router yang saya konfigurasi ini adalah router 3. Jadi yang saya tutupi ini di bawah ini router 3. Jadi saya tutupi dulu seperti ini ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah agar saya lebih mudah dalam saya menentukan next hop. Jadi di sini yang harus dikonfigurasi untuk routing statis itu yang pertama adalah network, kemudian mask, dan juga next hop ya. Next hop ini adalah IP yang terdekat dengan router yang langsung menempel pada router. Jadi
pengertian next hop ini adalah titik next itu kan selanjutnya ya, yang kalau saya lebih mudahnya pokoknya IP yang paling dekat yang nempel pada router yang kita tutup tadi. Jadi sini. Jadi kalau misalkan kita pakai router 3 itu di sini nih. Ini adalah next hub-nya. IP next hub-nya itu adalah ini. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah menentukan next hub. Kalau saya biasanya yang saya isi ini dulu. Jadi next hub dari router ini, router 3 itu adalah ini, IP ini. Jadi langsung saja kita isikan ya. 10.10.10.2. Ya, next hub-nya kita tentukan. Kemudian kita tentukan network-nya. Network dari jaringan-jaringan yang terhubung dengan router 3. Yaitu yang pertama adalah ini jaringan yang pertama. Jadi kita harus tentukan berapa jaringan yang ada di jaringan yang kita miliki tadi. Jadi yang pertama adalah kita tentukan berapa banyaknya jaringannya dulu. Kita lihat ada IP 192.168.10.1. 10.10 ini satu jaringan. Ya, berarti ini adalah satu jaringan. Kita hitung satu. Bisa kita tulis di sini. Ya, bisa kita tulis dulu di sini 192.168.10.0 karena jaringannya ini adalah 10.0. Jadi 192.168.10.1 dan 10.10 ini satu jaringan. Jaringannya adalah 192.168.10.0 ya. Kemudian untuk masnya itu biasa ya 255.255.255.0. Kalau sudah ya di add, tambahkan ya. Nah, seperti ini. Jadi 102, astagfirullah, ini salah ya. Saya coba ulangi lagi. 192.168.10. Ini saya remove dulu ya. Mohon maaf. Ya, saya 192.168.10.0 melalui next hub 10.10.10.2. Saya tambahkan. Nah, seperti ini. Saya memiliki jaringan ini melalui nanti jadi jaringan ini akan melalui sini nih untuk terhubung ke router 3. Maksudnya seperti itu. Jadi jaringan ini terhubung ke next hub ini ya, melewati next hub ini akan masuk ke router 3 yang saya tutupi ini ya. Kemudian yang kedua adalah ini jaringan yang pertama. Kemudian jaringan yang kedua adalah ini. Nih. Ya, kita isikan, kita edit saja sini boleh. 20.20.20.1 ya. Jangan lupa kalau kita ngedit ini nanti next hub-nya apa? Mesh-nya ya. Karena ini kelas A. 20.20 sorry, saya yang salah. Networknya 0.0.0 ya. 20 networknya 20.20.20.2 itu networknya adalah 20.0.0 karena ini kelas A ya. Next hub-nya tetap jaringan ini juga akan melewati ini melalui 10.10.10.2 ini untuk masuk ke router 3. Jadi kita tambahkan. Oke, sekarang kita sudah memiliki dua buah routing statis ya. Jadi maksudnya statis adalah kita arahkan secara manual bila jaringan itu nanti akan masuk ke router 3, dia akan melalui jalur-jalur yang kita tentukan ini. Jadi misalkan ini ya dari PC 4 saya akan masuk ke router 3. Otomatis ini akan lewat sini dan masuk ke router 3. Dan akan terhubung ke PC 3 seperti itu. Demikian juga ini misalkan router ini memiliki IP 20.20.20.1 ini akan masuk ke router 3 atau menghubungi router PC 3, maka dia akan melalui next hub ini 10.10.10.2 ini. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah di sini.
Ini jaringan lagi ya, kita ketemu jaringan lagi di sini, kita isikan saja 192.168.100.0, jangan lupa ya. Nah, ini jaringan network ya, bukan IP address ya. Netmasknya kelas C 255.255.0. Kemudian next hubnya tetap saja, pokoknya semua lewat sini. Ini semua lewat sini, ini semua lewat sini, ini juga lewat sini. Ada 3 jaringan ini. Ini jaringan 1, jaringan 2, jaringan ketiga. Boleh kebalik-balik, boleh, nggak apa-apa. Yang penting next hubnya benar. Kalau sudah, kita tambahkan. Ya, sekarang kita memiliki 3 buah next konfigurasi router secara statis. Ya. Lalu apa lagi? Selesai. Jadi di routing 3 hanya itu yang kita setting. Selesai pengaturan di routing 3. Oke, sekarang kita tutup. Sekarang kita cek, kita akan mengkonfigurasi ya untuk lebih memudahkan pemahaman yang tadi router 3, kita langsung ke router 5. Mirip-mirip ini. Jadi dari sini ke sini ya. Nanti kalau dari sini saya klik seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita tutupi dulu router kita, tutupi ini seperti ini ya. Saya tutup. Ya. Fungsinya adalah agar ingat bahwa kita sedang nyeting router 5. Fungsi yang kedua adalah untuk menentukan next hub. Jadi biasanya kalau kita tidak tutup seperti ini, biasanya nanti keliru next hubnya justru ini. Jadi nggak boleh. Next hub itu bukan IP router yang kita setting. Jadi bukan IP router yang kita setting, tetapi IP dari router tetangga terdekat ya. Kalau saya mengatakannya seperti itu, tetangga terdekat yang nempel pada router yang kita setting. Jadi ini router yang kita setting, maka next hubnya adalah ini. Next hubnya adalah ini. Jadi seperti ini. Kita sudah tentukan next hubnya, baru kita konfigurasi ya. Next hubnya berapa? 20.20.20.2. Sudah mulai paham? Ya, next hubnya adalah ini next hubnya. Jaringannya kita hitung sama seperti tadi. Ini, sini, kemudian sini. Ya. Jadi kita ambil dulu jaringan yang ada di sini 192.168.10.0 ya. Kemudian netmasknya 255.255.255.0 ya, kita tambahkan masih di next hub yang sama dengan jaringan yang berbeda. Saya isikan di sini 10.10.10 ya, seperti ini. Kemudian masnya 0.0 ya. Kemudian next hubnya tetap ya. Jadi jaringan ini tetap pakai next hub yang sini. Tambahkan satu lagi masih yang di sini isikan. Ini agak lama memang kalau konfigurasi statis ini karena kita satu-satu ya, jadi agak lama. Nanti akan ada sangat berbeda ketika kita setting menggunakan routing dinamis atau RIP. Ini akan cepat banget ya. Cepat banget, bukannya hanya cepat tapi cepat banget dan sangat mudah sekali. Nanti akan saya upload di video saya berikutnya untuk routing routing dinamis atau RIP ya. Sampai mana tadi ya? Oh ya, jaringan yang ketiga, yang terakhir 192.168.1.0 ya. Kita di sini harus tahu ini IP ini kelas berapa, kemudian jaringannya berapa. Jadi biasanya kalau untuk yang mudah-mudah dulu ya, kita untuk /24 ya. Misalkan kelas C/24 ini kita menggunakan networknya biasanya 192.168.1.0 ya. Nanti kalau kita bicara mengenai subnetmask yang berbeda, ini nanti akan berbeda juga. Nanti akan saya bahas juga di video yang lain bagaimana untuk mengkonfigurasi routing ataupun mengkonfigurasi routing statis tapi menggunakan subnetmask yang bukan /24, misalkan 2/26 yang tidak lazim lah, pokoknya yang dibatasi oleh prefix
slash ya, 255.255.0 ya. Kemudian nextubnya tetap sini, tidak usah bingung ya, ini networknya, masnya atau subnet masnya ya. Kemudian ini nextubnya kita tambahkan. Nah, kalau router kita 3 itu biasanya jaringannya 3 sih biasanya. Ya, biasanya seperti itu ya, tapi tidak tentu, nanti ada pengecualian lah. Pokoknya nanti akan kita akan belajar kembali untuk routing ini. Kita belajar dulu yang mudah-mudah saja. Ya, meskipun ini sebetulnya belajar menggunakan 3 router ini sudah cukup bingungkan ya, tetapi bila betul-betul kita perhatikan ya, dari awal tadi video kita tonton dan kita tirukan ya, ini nanti akan sangat mudah ya. Sudah ada 3 ini, oke, sudah selesai, router 5 selesai ya. Apakah sudah bisa terhubung sini dengan sini ya? Bisa belum? Kira-kira sudah bisa terhubung apa belum? Ini sudah kita setting, cuma ini belum kita setting. Kita cek aja ya. Kita cek ya, coba kita cek, kita ping sini. Yang tadi itu. Ping dari PC 3 menuju ke PC 5, ping 192.168.100.10. Kita enter. Ternyata belum terkoneksi. Ya, belum terkoneksi. Enggak apa-apa ya, nanti kita lanjutkan. Kita lanjutkan di routing selanjutnya, yaitu routing yang ini router berapa? Router 4 ya, router 4. Nah, kalau posisinya ada di tengah seperti ini agak berbeda nanti kita konfigurasinya ya. Jadi nanti kita tentukan next hubnya dulu. Kita klik dulu seperti ini, klik ya, router 4. Saya perbesar ya biar kelihatan semuanya. Seperti ini ya, di router 4 masih belum kelihatan ya, di router keempat ya, seperti ini ya, kita konfigurasi ya. Kalau di router 4 kita tutupi seperti ini, router 4 nya kan mestinya agak bingung juga kita nanti menentukannya next hubnya, tapi ini justru kalau saya tutupi seperti ini justru malah ketemu next hubnya. Jadi next hubnya ya ini sama ini ya, di ini next hubnya. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa next hubnya itu adalah IP dari router tetangga yang paling dekat yang nempel di router yang sedang kita setting. Jadi router 4 ini kan yang nempel kan router 5 ini. Jadi next hubnya sini dan juga ini next hubnya sini. Jadi yang kita setting nanti cuma 2 berarti. Jadi yang pertama adalah jaringan yang ini ya, kita isikan jaringan yang ini, next hubnya berarti 10.10.10.1 ya. Jaringannya yang bagian bawah sini ini ya, 192.168.1.0. kemudian net masnya 255.255.255.0 tambahkan ya. Kemudian yang kedua adalah kita jadi beda next hub ya. Jadi kita nanti akan setting beda next hub. Yang kedua adalah 20 sini. 20.20.20.1 ya. IP yang kita setting, jaringan yang kita setting yang terhubung ini cuma ini saja. Jadi 192.168.100.1 ininya sama. Jadi di router 4 ini router 4 ini memiliki, kita tambahkan dulu ya, nanti tidak saya lupa tambahkan. Jadi konfigurasi ini kalau seperti ini kok cuma satu ya, saya tambahkan ya. Ada yang salah? Sorry, ini salah ya, 0 ya. Diingatkan di sini kalau salah ini ada tulisannya di sini ya, di bagian bawah sini
inconsistent bla 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 address ya. Ini yang kayak isi tadi IP address yang diminta adalah network. Ya, tambahkan ini muncul 2 seperti ini. Jadi yang kita konfigurasi cuma 2 ini. Kenapa hanya 2? Karena IP router ini hampir memiliki semua jaringan. 10 jaringan 10 yang dipunyai router 3 dia punya. Kemudian 20 yang di 20.20.20.20 ini yang dimiliki router 5 dia juga punya. Kemudian 192.168.10.1 itu router dia sendiri. Yang tidak punya kan cuma ini sama ini. Jadi yang kita setting ya cuma 2. Disebut 2 seperti ini. Baik, selesai ya konfigurasi kita untuk routing statis ya, dan kita coba untuk tes konfigurasi kita bisa menggunakan command prompt ya, command prompt atau bisa menggunakan video sini ya, menggunakan simple video. Saya suka pakai ini ya, kita pakai ini. Sebelumnya kita munculkan dulu ya real time-nya ini untuk kita bisa mengetahui statusnya. Sini kita hidupkan seperti ini. Kita cek apakah PC3 ya, PC3 ini dapat terhubung ke PC5 ya. Caranya kita tempel saja sini. Nah, kita tempel amplopnya sini, kemudian kita tempel ke sini. Ternyata masih gagal. Ya, kita coba lagi, biasanya belum up ya. Masih belum terhubung, kita coba dulu ke PC4 ya. Cek ke PC4. Nah, di ke PC4 sudah terhubung ini, tulisan successful, sedangkan ke PC5 tidak terhubung. Kita hapus dulu, kita coba dari PC3 ke PC4 dulu. PC3 ke PC4 terhubung, kebalikannya. Kita harus cek bolak-balik ya, seperti ini. 4 ke PC3, ini juga terhubung. Kita cek ke PC dari PC3 ke PC5. Nah, gagal ya. Coba dari PC4 ke PC5. Gagal juga. Mungkin ada salah konfigurasi. Kita cek satu-satu ya. Tadi untuk routing sepertinya sudah betul. Kita cek dulu IP address-nya. IP address 1 gateway 11 betul. Yang 5 ini ya. Yang bermasalah. Ah, ini saya keliru. Untuk IP address-nya sama dengan gateway-nya. Gateway-nya harusnya 101 nih. Mohon maaf ya untuk video yang tadi ya dibetulkan, kalau nirukan ya ini dibetulkan di video di PC5-nya sebetulnya default gateway-nya 100.1 ya. Oke, seperti ini. Oke, 1 ditemukan, mungkin karena permasalahan gateway ini. Kita coba kembali, kita ping ya, atau kita video dari sini ke sini. Nah, sukses ya, berhasil ya, ini sudah bisa berhasil. Kita coba dari sini ke sini juga berhasil. Sekarang dari PC4 ke PC5 juga beres. Oke, semua beres. Jadi ini dapat kirim data ke sini. Kalau kita lihat simulasinya di sini bisa kita lihat ya, kita hapus dulu. Misalkan dari sini ke sini ya, kita lihat simulasinya. Dari sini kita klik ya, simulation sini, kita klik sini ke sini. Ya, dari PC3 ke PC5. Bagaimana proses perjalanan datanya? Nanti kita play saja sini. Ya, kita cek. Ya, ini data dari ini masuk ke gateway ke default gateway 1.1, kemudian masuk ke router, ini langsung dia tujukan ke sini, dia langsung menunjukkan ke sini melalui next hub tadi ya, next hub ya, ini ya, dia sampai ya, pesan ini sampai diterima di sini, kemudian dikembalikan ya, dikembalikan sana terus ya, melalui next hub ini ya akan menuju ke router 3 ya. Ini keterangan detailnya sini ya. Untuk mempelajari ini ya mungkin butuh beberapa jam ya nanti untuk video yang saya bisa buatkan ya. Oke, demikian konfigurasi routing statis
menggunakan 3 buah router ya, cukup mudah ya. Jadi kalau kita simak videonya dari awal sampai akhir, ini kita live ya. Sedikitlah kita potong-potong untuk editing ya. Tapi tadi kalau diikuti dari awal sampai akhir, hanya tadi ada sedikit kesalahan di router 5 ini, saya salah dalam menginput gateway-nya ya. Jadi penentuan gateway sangat penting sekali ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa nanti kalau saya upload video berkaitan dengan routing, mungkin routing dinamis untuk video selanjutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya untuk perbaikan video selanjutnya, dan jangan lupa juga untuk bunyikan notifikasinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sobatku semuanya ya, berjumpa kembali kita di channel YouTube ini ya. Dan pada video kali ini kita nanti akan mempraktekkan bagaimana cara untuk mengkonfigurasi digital subscriber line atau DSL modem itu menggunakan aplikasi atau software simulator jaringan, yakni Cisco Packet Tracer ya. Seperti pada video sebelumnya yang sudah kita pelajari ya, menggunakan PowerPoint dulu kita pelajari panjang lebar mengenai modem ADSL ya, dimana modem ADSL ini merupakan perangkat yang dipakai untuk menghubungkan komputer maupun router ke saluran telepon sehingga bisa mentransfer atau mengakses internet ya. Dan pada kesempatan kali ini adalah kesempatan untuk kita mempraktekkan. Jadi nanti kita sama-sama bareng-bareng nanti kita mempraktekkan bagaimana untuk menghubungkan PC client itu kita hubungkan nanti dengan modem ya. Kita hubungkan dengan ADSL modem ya, dan nanti kita akan coba untuk tambahkan satu server untuk kita bisa mencoba untuk mengaksesnya melalui klien ya. Sebelum saya lanjutkan video kali ini ya, nanti mohon dukungannya untuk kelanjutan channel ini. Mohon dukungannya untuk bisa subscribe, like, share, dan juga komennya ya di kolom komentar bawah sini ya. Mohon dukungannya. Oke, baik, kita akan langsung saja untuk lanjutkan pada materi kali ini. Kita menggunakan Cisco Packet Tracer ya. Untuk pertama kali nanti kita akan buka Cisco Packet Tracer-nya dan kita tambahkan komputer dulu ya, komputer klien. Saya tambahkan di sini ya, saya tambahkan komputer klien 1, 2, 4 ya. Mungkin sobatku semuanya sudah mahir ini untuk membuat topologi jaringannya ya. Kita hubungkan dengan switch ya atau hub ya. Kita menggunakan yang switch 24 ya, sini saya tambahkan sama dengan kiri dengan kanan. Ini hanya kalau misalkan sobatku mau praktek satu saja boleh nanti, tapi kalau mau ngikuti video kali ini ya, nanti saya menggunakan 4 buah PC ya, PC 0, PC 1, PC 2, dan PC 3. Itu ada 4 PC yang terhubung dengan masing-masing, setiap 2 PC terhubung dengan satu switch ya. Baik, kemudian kita tambahkan ADSL modem ya. Kita klik network device-nya sini, kemudian ya, network device, kemudian kita pilih yang one emulation ya. Di sini kemudian kita ambil DSL modem, kita tarik ke atas nih. Yang sebelah sana juga kita buat ya. Ini simulasinya kita menggunakan 2 buah modem ya. Kemudian untuk menghubungkan modem ini di Cisco Packet Tracer ya, kita memerlukan VT Cloud ya. Jadi kita tambahkan cloud di sini ya. Ini jadi jaringan internetnya diambil dari sini ya nanti. Kemudian ini kita coba buat simulasi sebuah server ya. Ini server
Google ya. Nanti kita kasih nama misalkan ini server Google. Jadi nanti ini servernya, kemudian masuk melalui jaringan WAN-nya, kemudian kita masuk ke modem. Dari sini kita masuk modem dan masuk ke semua klien. Kita hubungkan, langsung saja kita hubungkan ya. Kita menggunakan kabel, kita hubungkan menggunakan flash Ethernet ya, satu. Langsung kita sambung-sambungkan saja ya, seperti ini ya. Ini mudah. Nanti ini kita pakai kabel otomatis ya, biar kita tidak kesulitan nanti dalam menghubungkan. Nah, ini terutama nanti ketika kita menghubungkan DSL modem dengan cloud PT-nya, kita menggunakan kabel. Nanti kalau kita manual, nanti kita bisa salah, mungkin mengambil modemnya ya, mengambil kabelnya. Jadi kita menggunakan kabel phone di sini, kabel phone ya. Kemudian dari cloud ini ke server. Kita arahkan juga ke modem yang sebelah ya, sini ya. Kita atau sobatku bisa ikuti ya, nanti saya ikuti seperti ini. Jadi kita tambahkan saja seperti ini. Nah, ini topologinya sudah jadi, kita sudah buat untuk kita nanti bisa konfigurasi modemnya. Jadi yang akan kita buat adalah bagaimana agar PC-PC di bawah di sini ini dapat terhubung dengan internet di sana. Ya, tentu saja pada video kali ini kita nanti akan aktifkan DHCP servernya. Jadi ini sebagai DHCP servernya nanti akan mendapatkan IP secara otomatis semuanya dari server ini ya. Langsung saja ya, kita isikan saja IP addressnya. Pertama saya setting di servernya saja ya. Jadi misalkan ini kita akan setting IP-nya di sini, saya kasih IP misalkan Google, IP-nya misalkan 8.8.8.8 ya. Ini untuk memudahkan kita nanti dalam mengkonfigurasi dan juga mengingatnya, teman-teman atau sobat-sobat juga langsung bisa mengikutinya. Subnetnya itu otomatis ini dibuat, dan DNS server nggak usah diisi, nggak apa-apa di sini ya. Kemudian setelah kita setting di IP addressnya, kita aktifkan servisnya ya. Servis yang pertama kita aktifkan dulu DNS-nya ya, kita aktifkan DNS, kita kasih nama misalkan di sini www.google.com. Kemudian IP addressnya di 8.8.8.8 ya, kita tambahkan. Nah, cuma seperti ini untuk DNS-nya, konfigurasinya. Kemudian kita aktifkan juga untuk DHCP-nya ya. DHCP-nya ya, ini sudah ada di sini sebetulnya, tinggal kita edit saja. Kita on dulu, pertama kali kita on sini. Kemudian kita isikan untuk default gateway itu agar PC klien nanti dapat IP secara otomatis, mendapatkan gateway agar terhubung juga dengan server ini 8.8.8 ya. Default gateway-nya adalah IP server itu sendiri ya. Kemudian untuk DNS-nya sama juga, DNS-nya kita isikan 8.8 karena kita langsung semua akan menuju ke server ini untuk percobaan aksesnya nanti ya. Kemudian start IP boleh nanti kita mulai dari 8.1 gitu, nggak apa-apa ya. Kemudian kalau sudah di save saja sini sih. Ya, ini sudah berubah, ini server poolnya ya 888 nih start IP. Jadi nanti klien akan mendapatkan IP 8.0.1.2.3 dan seterusnya ya, nanti seperti itu. Kemudian kalau sudah boleh kita aktifkan HTTP-nya untuk bisa melihat apakah kita sudah masuk ke Google atau belum nanti ya. Jadi di indeks saja, nanti kita edit di sini, misalkan kita kasih judul di bagian atas ini welcome to Cisco Packet Tracer ya. Ini kita rubah saja sini, misalkan kita ganti menjadi welcome to google.com gitu ya. Ini boleh dibuat, boleh tidak, hanya untuk memudahkan kita nanti dalam konfigurasi ya. Untuk google.com ya, google.com ya, kita save seperti ini.
Yes, ya. Konfigurasi server selesai. Kemudian yang kedua adalah setelah kita mengkonfigurasi server, kita mengkonfigurasi cloud ini agar bisa terhubung ke modem-modem ini, ya. Jadi kita konfigurasi, ya sebetulnya konfigurasi ini ada di modem ya sebetulnya ya. Jadi nanti kita untuk aplikasi langsungnya nanti kita agak sedikit berbeda nanti kalau kita konfigurasi ataupun mengkonfigurasi melalui modemnya, modem betulan ya, DSL modem betulan ya. Ini hanya simulasi saja ya. Di modem kita konfigurasi, kemudian kita disetting untuk DSL-nya dihubungkan langsung modem 4 dihubungkan dengan Ethernet 6. Jadi ini modem 4 terhubung dengan Ethernet 6. Kita tambahkan saja seperti ini, tambahkan. Di ini kita tambahkan ke ini modem 4 kita hubungkan ke Ethernet 6 ya. Kemudian juga di sini modem 5 kita juga hubungkan ke Ethernet 6. Sambungkan juga ini. Jadi cuma konfigurasinya cuma seperti ini ya kalau kita mengonfigurasi DSL modem ya. Kalau sudah kita tutup, konfigurasi server selesai, konfigurasi cloud selesai ya. Kemudian kita tinggal sekarang konfigurasi untuk PC-nya ya. Di PC-nya langsung saja karena tadi ini sudah di HCP ya, artinya PC-PC di bawah ini nanti akan otomatis mendapat IP address dari server ini. Jadi langsung kita klik saja di desktop ini, tidak usah kita isikan di sini, kita pindahkan ke DHCP sini atau DHCP ya. Nah ini langsung dapat IP ini 8.0.0.1 ini seperti yang kita konfigurasi tadi. Kita cek ya, subnet masknya 255.0.0.0, kemudian default gateway-nya sekian 888 ini IP server, DNS servernya juga sama betul ya. Kita oke, tutup ya. Kita cek ya juga di PC yang lain ya, PC yang lain langsung kita buat DHCP saja ya, sudah. Dan bagian sini juga kita buat DHCP ya, yang ini juga ya. Semua sudah kita setting, jadi nanti konfigurasi ataupun konfigurasi DSL ini sudah kita lakukan semuanya di sini. Tinggal kita melakukan uji coba apakah PC-PC klien ya, PC 0, PC 1, PC 2 dan PC 3 ini nanti dapat terhubung dengan server ini atau tidak. Seandainya nanti belum bisa terhubung ya berarti ada salah konfigurasi di konfigurasi kita ya. Kita coba saja langsung kita tes dari PC 0 ya. Bagaimana untuk mengecek konfigurasinya ya? Jadi bisa kita cek melalui command prompt atau terminal di sini ya. Pakai command prompt ya, kita ping saja ke IP modem dulu, ke IP server. Ping ke 8.8.8.8 ya, kita enter. Ya, ini time to live artinya terhubung, betul-betul ini terhubung ke sini. Atau bisa menggunakan video ya, simple video. Jadi kita hubungkan ya dari PC 0 ke server 0 ini menggunakan video ya. Kita klik seperti ini, kita hubungkan ke sini ya. Sebelumnya kita klik dulu sini ya, bagian sini ya. Ya ini sudah successful ya, terhubung ya. Kita coba untuk tes dari klien yang lain ya. Jadi dari sini tadi sudah kita cek ya, kita coba dari PC 1 ke server ini terhubung, dari PC 2 ke server juga terhubung, kemudian juga dari PC 3 ke server. Ini semuanya sudah terhubung di sini ya. Kemudian setelah kita tes semua klien ini terhubung ke server, kita juga bisa tes apakah server di sini itu juga bisa terhubung dengan PC 0 ataupun PC klien yang lain ya.
bisa jadi ini bisa terhubung ke sana atau bisa mengirim data ke server, tetapi server tidak dapat mengirim data ke PC 0 ya. Nanti ini bisa terjadi bila kita nanti melakukan setting firewall atau ada salah konfigurasi kita. Jadi kita tetap harus mencoba untuk mengetes apakah server ini kita hubungkan dengan PC 0, apakah dia juga terhubung. Kita klik dari sini ke sini. Ya, ini successful, ternyata terhubung juga sama. Oke, saya kira ini tadi sudah betul semuanya konfigurasinya. Ya. Sobatku semuanya bisa cek ya, dari PC 0 ke server ke PC 0 ya. Demikian pula sebaliknya, ini harus semuanya sudah terkoneksi ya. Nah, kemudian bagaimana untuk mengetahui server ini dapat mengirimkan data ke PC 0 atau PC 0 tadi dapat mengakses data dari server ini ya. Kalau ini tadi kan kalau kita menggunakan command prompt atau video ini, kita hanya melakukan tes koneksi saja, tapi kita belum buktikan apakah server ini dapat dipanggil datanya. Karena kita tadi melakukan setting web server, maka seharusnya PC 0 ini dapat memanggil web server sini atau DNS server sini. Jadi ketika PC 0 ini memanggil google.com, ini harusnya server ini mereply atau membalas halamannya tampil di PC 0 seperti itu. Caranya seperti ini, kita klik ya. Maaf. Kita klik, kita pilih web browser, kita klik sini ya. Nanti akan ada tampilan seperti Chrome ya, seperti ini ya. Kita ketikkan saja sini www.google.com. Oke, kita klik go ya. Ini ternyata muncul ya di sini. Jadi ini belum kita edit ya, ternyata ini judulnya masih Cisco Packet Tracer, tapi tidak apa-apa. Tapi tadi yang kita edit itu muncul di sini karena itu yang kita edit itu bagian sini, welcome to google.com. Jadi ketika PC 0 ini memanggil atau meminta halaman google.com itu untuk tampil di sini, maka dia memberikan halaman ini kepada PC 0. Jadi ini bisa terhubung. Berarti ya fungsi dari modem ini melalui PC 0 ke PC server ini bekerja dengan baik. Kita bisa coba juga dengan PC yang lain ya. Kita ketik saja di sini www.google.com. Ya, saya copy paste nanti biar lebih mudah untuk PC yang lain. Nah, sudah terhubung. Yang ini juga sama. Kita coba untuk akses google.com. Ya, semua terhubung ya, harusnya semuanya terhubung ke server ya. Ya, semuanya telah terhubung dan demikian konfigurasi DSL modem ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya misalnya, nah ini cara menghubungkan modem itu kalau di Cisco Packet Tracer gimana? Ya ini seperti ini konfigurasi untuk konfigurasi menggunakan DSL modemnya. Jadi misalkan nanti kita buat jaringannya itu misalkan menggunakan router ataupun WAN ya, kita nanti bisa modifikasi sendiri. Mungkin di pertemuan-pertemuan yang selanjutnya saya akan buatkan videonya bagaimana misalkan kita hubungkan DSL cloud dengan router, atau mungkin juga dengan menggunakan firewall dan sebagainya, terhubung dengan banyak server. Itu nanti kita akan pelajari ataupun kita akan buatkan videonya, nanti ditunggu saja, nanti kita akan buatkan video selanjutnya. Hanya untuk kali ini ya, kita pelajari untuk DSL modem, konfigurasi DSL modem. Semoga bisa dipahami dan bisa dipraktekkan ya. Misalkan masih ada yang masih belum paham ataupun belum jelas ya, bisa mungkin bertanya, bisa melalui kolom komentar yang di bawah ini ya. Jadi di kolom komentar nanti bisa
bertanya ya, atau nanti ada yang request, Pak buatkan video cara konfigurasi ini menggunakan Cisco Packet Tracer, ya kita nanti akan coba untuk buatkan videonya. Sekian dari saya ya, untuk sobatku semuanya ya, terima kasih telah berkunjung ke channel kami ya, dan ada kurang lebihnya minta maaf ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.